Ishtaratu ma'rifatul qiblah. Berkata Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah di halaman 60, beliau mengatakan wa ishtaratu ma'rifatul qiblah wa yajibu satrul aurah. Selain daripada disyaratkan tahu waktu sholat udah masuk, kita juga kalau sholat juga harus tahu arah kiblat. Arah kiblatnya kemana? Sholatnya mesti ngadep kiblat. Jangan ampe kita salah ngadepnya. Sholatnya bukan ngadep ke arah kiblat yang di Mekah, malah ngadep ke India. Atau ngadep ke tempat-tempat yang lain, nah kan nggak mestinya begitu. Kiblat kita itu di mana? Kiblat kita adalah Ka'bah. Ka'bah tempatnya adanya di Mekah. Udah pernah lihat, Bu? Udah pernah sampai secara langsung di sana? Yang udah pernah, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan balik lagi ke sana. Tapi umroh aja, jangan haji. Ya. Yang sudah pernah haji nggak usah haji lagi. Saya serius ini. Saya nggak bilangin mudah-mudahan yang udah pernah haji balik haji lagi, nggak. Daftarnya udah panjang. Kesianan. Daftar sekarang udah 60 tahun, berangkat haji umur 90 tahun. Udah nggak tahu siapa sebelahnya. Kasihan. Jadi saran saya yang udah pernah pergi haji, kalaupun pergi ke sana berangkat buat ibadah umroh saja. Gitu ya. Biar kita mempersilahkan yang belum haji untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau yang belum nyampe ke sana, belum pernah haji, belum pernah umrah, mudah-mudahan Allah sampaikan kamu ke sana untuk mengerjakan ibadah haji ataupun mengerjakan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Tempat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Mekah dan Madinah, kiblat kita. Kalau yang ada di daerah Masjidil Haram harus sholatnya ngadep Ka'bah. Sholatnya harus pas ngadepnya ke arah Ka'bah. Dan itu benar-benar bisa barat, bisa timur, bisa selatan, bisa utara. Karena kan Ka'bah tengah-tengah gitu kan. Jadi yang ada di sini ngadep ke sini, yang ada di sini ngadep ke sini, yang ada di dalam masjid ngadep ke sana, yang sebelah sini ngadep ke sini, semuanya harus ngadep ke arah Ka'bah. Yang ada di Mekah nggak harus ngepasin Ka'bah tentu saja, tapi mereka arahnya diarahkan kepada Masjidil Haram. Yang ada di Mekah, yang tinggalnya di Mekah nih, kayak gini loh. Misalnya nih Ka'bahnya ada di tengah-tengah sini nih, misalnya ya. Yang ada di dalam masjid kalau sholat ya mesti ngadep ke situ semua. Kalau dia nggak ada di masjid, adanya tapi di Bekasi, maka nggak harus ngepasin ke tengah-tengahnya ini, cukup dengan ngepasin ke arah masjid. Karena kan dengan ngadep ke arah masjid ya berarti ngadep ke arah Ka'bahnya itu gitu buat yang ada di Mekah. Yang ada di luar Mekah tinggal arah kiblatnya ngadep ke arah Mekah. Termasuk kita nih di sini di Indonesia, gitu kan? Arah kiblat kita kemana Ustazah? Ke Mekah. Mekah apa Ka'bah? Iya Ka'bahnya adanya di Mekah. Maka kita sholatnya ngadep ke arah Mekah. Kota tempat lahirnya Nabi besar Muhammad. Dan asal ibu-ibu tahu, yang ngadep sholatnya ke arah Ka'bah itu cuman Nabi besar Muhammad. Nabi-nabi yang lain, nih
sekedar fakta sejarah biar ibu-ibu pada tahu, adik-adik biar pada tahu. Bahkan Nabi Allah Ibrahim yang membangun Ka'bah, yang rapiin Ka'bah, itu aja sholatnya nggak ngadep ke arah Ka'bah, Bu. Ngadep kemana Ustazah? Ke arah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah karuniakan kedamaian, kemenangan, kemakmuran, ketenangan buat yang ada di Palestina sana, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu teman-teman saya sekalian. Jadi bahkan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail yang membangun Ka'bah itu sholatnya nggak ngadep Ka'bah, ngadepnya ke arah Masjidil Aqsa. Termasuk juga Nabi Allah Isa alaihi salam. Baru pas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah ketika dari sejak awal sholat memerintahkan Nabi Muhammad buat sholatnya menghadap ke arah Ka'bah. Tapi Bu, itu sholat ngadep ke arah Ka'bah nih. Terus saja sampai ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ibu-ibu sekalian, Allah perintahkan ketika membangun masjid yang waktu itu baru dibangun itu baru Masjid Kuba, Bu. Sama ada namanya masjid yang sekarang disebut dengan nama Masjid Qiblatain, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad bangun awal-awal masjid ketika nyampe ke Madinah, waktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu kiblatnya itu ke arah Masjidil Aqsa. 16 bulan Nabi Muhammad sholat ngadep kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa. Sampai satu hari di jam-jam kayak gini nih, ma bainadz zuhur wal asr, di jam antara duhur ke asar, Nabi Muhammad ada di luar masjid. Masjid yang sekarang disebut dengan nama Masjid Qiblatain, ya. Nabi ngeliatin ke arah langit. Saya kangen, kata Nabi, sholatnya ngadep ke arah Ka'bah lagi. Walaupun Nabinya sekarang udah jauh dari Ka'bah, karena Nabi kan udah ada di Madinah. Sekarang Nabi udah di Madinah. Tapi Nabi itu kalau ngebayangin Ka'bah, tentu lebih dekat sama Nabi Muhammad. Masa kecilnya di Ka'bah, kakeknya tinggal di Ka'bah, gitu kan. Abdul Muttalib tuh ada punya kursi sendiri dekat Ka'bah yang nggak boleh orang duduk di sana selain Abdul Muttalib, pemimpin Quraisy, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi lebih dekat sama Ka'bah dibandingkan Masjidil Aqsa. Nabi nggak punya kenangan dengan Masjidil Aqsa. Ketika kita disuruh membayangkan sesuatu yang kita punya kenangan di sana, tentu lebih mudah dibandingkan dengan kita membayangkan sesuatu yang kita tidak punya kenangan di sana. Jadi Nabi itu kayak kepengen banget sholatnya mustaqbilal kiblati yang adalah Ka'bah. Kayak ngebayangin mustaqbilal kiblati, bayangin Ka'bah itu jauh lebih mudah buat Nabi Muhammad dibandingkan dengan menghadap ke arah kiblat yang adalah Masjidil Aqsa. Jadi Nabi kayak gini nih Bu nih. Lihat-lihat ke arah langit di luar masjid, di luar masjid. Kapan ya malaikat Jibril turun ngasih tahu Muhammad, sekarang kamu udah boleh deh ngadep ke arah Ka'bah lagi sholatnya. Nabi kepengen kayak gitu. Udah tuh Nabi gini ke atas langit. Habis itu Nabi sholat asar di masjid tersebut, Masjid Qiblatain. Dulu namanya masjid aja gitu, belum disebut dengan nama Masjid Qiblatain. Nabi lagi ngimamin sholat Bu, udah punya jamaah Nabi, para sahabat-sahabatnya ikut sholat bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi ya memang belum sepenuh di masa-masa terakhir Nabi ya Bu ya, ini awal-awal Islam. Kayak itu tadi 16 bulan aja Nabi dari sejak awal hijrah ke Madinah yang menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Lagi tengah-tengahan sholat asar turun firman Allah
yang memerintahkan bahwa sekarang menghadaplah ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Jadi Bu, perintah Allah itu diperintahkan kapanpun Nabi langsung wajib menjalaninya, nggak pakai ditunda. Karena itu Nabi yang asalnya ibarat katanya Bu ya, ini kan ada masjid, ada tempat kiblatnya nih, mihrabnya nih ke sono nih, ya kan? Nabi jadi imam nih, sholat nih di sini nih. Nabi udah dapat sholat, dapat 2 rakaat asar. Tiba-tiba turun firman Allah, Muhammad sekarang sholatnya ngadep ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Turun ayat itu, nabinya langsung Bu muter badan, sholatnya ngadep ke arah sana. Yang asalnya di sana itu berarti bukan barat timur, selatan utara. Madinah itu. Misalnya ibarat katanya nih, asalnya ngadep ke selatan, langsung berbalik arah ngadep ke utara. Untungnya makmumnya pada cerdas. Saya nggak bisa bayangin kalau makmumnya orang Bekasi. Bu lagi jadi imam, sholat ngadep ke sono, tiba-tiba dapat 2 rakaat, nabinya muter ngadep ke sono. Jadi kan ini kan ngadepin makmum Bu. Makmumnya ngadep sini nih. Saya sholat sono nih, misalnya, Bu bayangin dah. Dapat 2 rakaat, Nabi Muhammad ngadep ke arah makmum. Ini kan kalau makmumnya nggak cerdas, ngapain dah Nabi? Untungnya tuh makmumnya pada cerdas. Jadi mereka begitu ngelihat Nabi Muhammad ngadep ke arah sana, mereka pun serentak dari yang soft depan langsung ngadep ke sono, langsung pada ngadep ke sono, langsung pada muter. Nggak ada yang bingung, mana apa sih? Kenapa sih? Kita disuruh ngapain ini sekarang? Nggak gitu. Jadi mereka langsung secara serentak menghadapkan dirinya sesuai dengan arahannya Nabi Muhammad. Bukan arahan dengan ucapan, tapi arahan dengan perbuatan. Jadi Nabi Muhammad begitu muter, langsung semuanya pada ikutan muter. Jadi yang asalnya jadi makmum paling belakang, sekarang jadi makmum yang paling depan. Yang asalnya Nabi Muhammad sebagai imam ada di yang paling depan, sekarang nabinya jadi ada di arah yang paling belakang. Terus gimana dong tuh Ustazah? Makmumnya kan nggak bisa ngelihat Nabi Muhammad. Emang makmumnya jadi nggak bisa ngelihat Nabi, tapi makmumnya tetap bisa dengar suaranya Nabi Muhammad. Jadi Nabi ngasih arahannya dari belakang. Allahu Akbar. Pada ruku semuanya. Sami Allahu liman hamidah. Pada i'tidal semuanya. Allahu Akbar. Bersujud semuanya. Terus seperti itu 2 rakaat. Habis selesai salat, Nabi Muhammad baru ngasih tahu. Tadi waktu saya salat dapat 2 rakaat. Malaikat Jibril datang membawa perintah arah pindah kiblat atau pindah arah kiblat. Di tengah sholat. Perintahnya datang di tengah sholat. Makanya masjidnya dapat julukan atau disebut dengan nama Masjid Kiblatain. Masjid 2 arah kiblat. Karena kiblatnya yang 2 rakaat di sono, yang 2 rakaatnya lagi di arah seberangnya, di arah kebalikannya. Gitu. Teman-teman saya sekalian yang ajaib. Nih, bagian favorit saya dari cerita ini, Bu. Tentang ayatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ayat perintah kiblat. Nah, tentang perintah arah kiblat. Gitu ya. Tentang perintah arah kiblat. Allah Subhanahu wa taala ketika nyampein bahasanya gini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'
Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kata Allah, kami sudah benar-benar melihat bagaimana kamu begini-begini ke arah langit. Taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah melihat wajahmu, wahai Muhammad, sering menengadah ke langit. Nah, nih. Jadi bukan sering sebenarnya. Kami sudah melihat bagaimana kamu melongok-longokkan kepalamu ke arah langit. Ini bahasa kita nih, ngelongok-longok nih Bu nih. Iya kan? Nah, kalau ngelongok kan sekali tuh. Kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali ngelongok-longok kan begitu. Ah, itu dia. Nabi Muhammad longok-longok gini-gini nih Bu nih. Gini. Kapan ya malaikat Jibril ya turun ngasih perintah saya ngadep ke arah kiblat Ka'bah gitu. Nabi Muhammad gini. Allah Bu ceritanya ke kita nih, turun ayatnya buat umat Islam. Pada baginda Nabi Muhammad Allah bilang, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah melihat, wahai Muhammad, bagaimana engkau melongok-longokkan kepalamu ke arah langit. Udah kami lihat, Muhammad, udah kami lihat. Saya baca ayat ini Bu, berasa ya Allah, sayangnya Allah sama Nabi Muhammad. Timbangan longok-longokin kepala doang Allah ceritain dalam Quran. Bu, kalau nggak cinta, kalau nggak sayang, apaan namanya? Ibu-ibu pernah ketemu nggak ada orang temen ibu nih, lama punya anak udah besar-besar tapi lama nggak punya cucu. Akhirnya terus punya cucu. Cucunya lagi umur berapa bulan Bu? Ibu kalau ketemu sama dia ceritain mulu tentang cucunya. Pernah lihat gak? Ketemu gak ibu modelan orang tua kayak begitu? Nenek-nenek modelan kayak begitu? Dia cerita aja, lo tahu gak cucu gua? Sekarang dia udah bisa manggil gua endah. Girang bener, seneng bener. Padahal kita yang dengerin mah gak ikutan seneng. Pura-pura seneng aja. Pernah ketemu orang begitu gak? Kenapa ada orang yang selalu menceritakan bahkan tingkah-tingkah kecil dari cucunya, dari anaknya dicerita-ceritain kepada yang lain? Kenapa dia suka begitu? Karena dia sayang. Karena dia sayang. Kalau nggak sayang Bu, dia mau ngapain kita nggak peduli. Betul? Tapi karena sayang, ada sesuatu hal kecil aja dikerjain. Ya ampun, anak saya, kalau dia lagi malu sembunyi belakang horden, kita ceritain. Anak saya seneng banget sembunyi belakang kulkas. Kita suka ceritain karena kita sayang. Hal-hal kecil yang dia kerjakan semuanya kita ceritain sama orang. Kita sebut-sebut mulu, kita ceritain mulu. Ibu-ibu sih sekalian, Nabi Muhammad
enggak bolak-balik berhari-hari, enggak Bu. Cuman sekali doang tuh siang Nabi Muhammad begini-begini doang Bu. Allah ceritain dalam Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Padahal bisa banget Allah kalau cuman mau mengarahkan kiblat. Muhammad, sekarang kamu sholatnya ngadep ke arah kiblat Ka'bah. Udah gitu doang cukup. Tapi enggak gitu Allah. Allah ketika menurunkan ayat kiblat, perubahan arah kiblat setelah 16 bulan menghadap ke arah Baitul Maqdis atau menghadap ke arah Masjidil Aqsa, Allah menggunakan kata-kata qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah melihat bagaimana engkau melongok-longokkan wajahmu ke arah langit. Fawalli wajhaka falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Maka sekarang silahkan hadapkan wajahmu wahai Nabi Muhammad ke arah kiblat yang kamu mau. Allah nggak bilang sekarang hadapkan dah wajah kamu ke arah kiblat atau ke arah Ka'bah atau ke arah Masjidil Haram. Tapi Allah bilang kiblatan tardoha, tardoha, yang kamu mau, yang kamu mau. Itu Bu, kayak misalnya suami ibu bilang, udah tuh, udah saya transfer yang kamu mau. Itu beda rasanya. Ya Bu ya? Atau gini, udah tuh udah saya transferin biar kamu bisa beli kerudungan yang kamu mau. Apalagi kalau gini, udah saya transferin tuh cukup buat beli iPhone yang kamu mau. Itu Bu rasanya beda dengan ketika suami bilang udah saya transferin ya, beli dah tuh handphonenya. Beda rasanya. Ada kata-kata yang kamu mau. Seolah-olah dia akan melaksanakan apapun yang kamu mau. Kan begitu? Itu ibu-ibu sekalian adalah perlakuan Allah kepada kekasihnya Sayyiduna Muhammad. Salat itu Bu memang menghadap kepada Allah, menghadap kepada Allah. Tapi kiblatnya Allah bilang yang dimauin sama Nabi Muhammad. Makanya aneh kalau ada orang sholat, dia bilang urusan sholat adalah urusan antara saya sama Allah. Urusan hidup nih, urusan kita, antara kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ngapain tuh kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad? Ngapain cinta sama Nabi Muhammad? Ngapain? Yang penting Allah. Nah dia nggak tahu. Allahnya cintanya sama Nabi Muhammad. Allahnya bahkan sholat yang menghadap kepada Allah aja kiblatnya yang dimauin sama Nabi Muhammad. Sampai Sayyidah Aisyah waktu baca ayat ini, diturunkan ayat ini, Sayyidah Aisyah baca ayat ini. Kenapa Aisyah? Sambil ngeliatin Nabi Muhammad. Rasul. Kenapa emang? Ka'annallah ra'aitu wa ka'annallah yusari'u fi ridhaka ya Rasulullah. Saya liatin kayak Allah tuh apa aja yang engkau ridhoi cepet-cepet dikasih gitu wahai Rasul. Allah tuh kayak apa aja yang kau mau kayak dikasih aja gitu ya Rasulullah. Luar biasa Allah kepadamu wahai Rasulullah. Apapun yang kau mau diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang senengnya Bu, kita adalah umat seorang nabi yang paling disenengin, yang paling dicintain, yang paling dimauin sama Allah subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah. Kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang Allahnya tuh sayang banget sehingga akan menyayangi siapapun yang disayangi sama Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita umatnya. Maka ibu-ibu sekalian, saya lihatnya kita nih jadi umatnya Nabi Muhammad, disayangi sama Nabi Muhammad. Hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita ini udah dikasih sama Allah hadiah paling indah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Cuman masalahnya ada umatnya yang mempergunakan hal tersebut, memanfaatkan hadiah itu. Ada yang cuek-cuek aja. Gak punya keinginan mendekat kepada Nabi Muhammad. Gak punya keinginan baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Gak punya keinginan hadir maulid Nabi Muhammad. Gak punya keinginan buat kenal lebih jauh tentang Nabi Muhammad. Gak pernah tahu hatinya rasa cinta, rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Kalau kayak begitu, terus dia gak disayang sama Allah, salah siapa? Ya kan begitu? Udah aku kasih, kata Allah, hadiahnya. Udah aku kasih, jalan kalian biar dekat denganku adalah lewat kekasihku Muhammad. Nah, kamunya gak mau Nabi Muhammad, gimana kamu berharap aku mau kepadamu? Makanya manfaatin. Kamu punya hadiah Nabi Muhammad, manfaatin. Ustazah, manfaatinnya gimana? Deketin. Gimana caranya Ustazah? Pelajari sejarahnya, banyak baca sholawat, sekurangnya Bu, sekurangnya. Banyak baca sholawat. Ibu-ibu saya kasih tahu. Saya Bu, kalau lagi datang hal-hal darurat apapun aja, paling deket, paling cepet, ibarat katanya nih pertolongan pertama pada kecelakaan, pada kebutuhan darurat ini Bu ya. Urusan apa aja yang pertama kali saya lakukan ketika dalam keadaan yang darurat. Ustazah, darurat apa sih Ustazah? Mobil saya mogok di tengah-tengah jalan tol. Kemarin Bu, tengah jalan Bu, lagi mobilnya naik nih Bu nih, di hutan, di Sumba. Tahu-tahu mobilnya zet, lagi naik berhenti tengah-tengah gunung. Naiknya bukan begini Bu, begini nih. Di tengah-tengahnya mobilnya berhenti. Ya Allah Bu, itu kalau mobilnya terus turun ke bawah tuh, nembus-nembus laut. Beneran bisa lompatnya larinya ke laut karena bawahnya itu resort, hotel, terus kesananya laut. Ya ampun, gimana nih kalau kayak gini? Ustazah, nih mobilnya nggak bisa digas nih Ustazah, mobilnya nggak bisa digas lagi nih Ustazah. Kita mesti gimana Ustazah? Yaudah kita keluar, saya bilang. Keluar nih, serem mobil begini Bu tengah jalan. Waduh, apa nih yang saya lakukan? Dah yang pasti-pasti aja, sholawatan. Bu ya, hal-hal darurat apapun. Saya lagi jengukin paman saya. Paman saya Bu udah koma, belum titik. Nah masih koma ya Bu ya. Masalahnya sama koma nih kan, kita nggak tahu mau titik apa mau lanjut. Baru koma. Wah udah panik Bu. Saya liatin tuh suster-suster yang pada tekan denyut jantung itu ya Bu ya. Wah udah serem banget, kesian sampai naik-naik gitu dadanya. Aduh ya Allah, ya Allah. Udah gak sadar dari jam 5 sore sampai saya datang ke sana jam 8 malam. Gimana nih Ustazah? Sepupu-sepupu saya pada bilang, ya udah kalau udah kayak begitu saya gak bisa ngerjain apa-apa yang lebih mudah, lebih bisa diharap daripada sholawatan.
Dalam keadaan darurat apapun, hal pertama yang akan saya lakukan adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Termasuk ketika namanya orang, Bu, hati kadang-kadang ada aja rasa nggak enaknya, Bu, ya. Ketika hati dilanda rasa galau, rasa sumpek, rasa sedih, rasa kecewa, dan rasa-rasa apapun yang sepertinya tidak menyenangkan bagi saya, atau ketika saya merasa ya ampun nih akhlak saya nggak bener banget nih, kok saya kayak begitu ya, saya kok nih dikuasain emosi kayak begini nih, bawaan pengen marah-marah mulu, saya kok udah marah gitu ya, Bu, ya, pengen semua orang kita marahin. Gimana nih kalau udah kayak begini? Saya nggak mau, Bu, dikuasain emosi. Sebab kalau emosi kita menguasai kita, kita akhirnya marah-marah, entarannya nyesel. Betul? Ibu pernah nggak habis marah nyesel? Sering? Saya kasih tahu caranya biar nggak pernah nyesel, gimana, Bu? Jangan marah. Kok saya nggak enak banget sih hati saya? Kenapa kok saya bukan pengen marah-marah mulu? Nih nggak beres nih saya, nih nggak beres nih saya. Apa yang biasanya saya lakukan? Saya akan pegang tasbih, baca sholawat. Itu buat saya obat, segala macam obat. Solusi untuk setiap permasalahan kehidupan. Kita dikasih senjata, pakai. Kita dikasih hadiah, manfaatkan. Kita dikasih Sayyiduna Muhammad, kita pergunakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Sholawatan. Subhanallah, subhanallah. Saya sholawatan di telinga paman saya itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Itu saya menyebutnya sholawat darurat saya. Saya menyebutnya sholawat darurat. Jadi kamu jangan ketik sholawat darurat. Nah, ketemu. Nggak tahu tuh saya. Saya nyebutnya sholawat darurat. Ya Allah, sampaikan sholawatmu kepada Sayyidina Muhammad. Qad daqat hilati. Sudah sempit jalan saya nggak ngerti lagi mesti ngapain. Adrikni ya Rasulullah, syafaati saya, bantuin saya wahai Rasulullah. Saya baca aja tuh, Bu, sholawat itu, Bu. Udah pada putus asa, dokter-dokternya putus asa, suster-susternya udah nggak tahu mesti ngapain lagi, udah alat pacu jantung, udah ini, udah apa, udah segala macam, udah anak-anak udah pada minta maaf di telinganya, Bu. Saya bingung, bukan berarti saya nggak mau minta maaf, bukan. Tapi saya nggak tahu nih usia beliau akankah udah itu tadi masih koma apa udah titik nih. Jadi saya sholawatan aja di telinganya, Bu. Subhanallah, subhanallah. Nggak tahu di sholawat yang keberapa, tahu-tahu beliau ikut sholawatan. Habis itu dibuka matanya dan subhanallah. Itu adalah waktu itu stroke yang kedua kali. Jadi datang stroke yang pertama sampai bikin beliau lupa. Ama saya termasuk juga lupa. Kalau saya salaman dia tanya, kamu siapa? Nggak tahu. Begitu yang kedua kalinya bisa sholawatin tuh, beliau buka matanya terus bilang, apa kabar Halimah? Apa kabar Im? Masya Allah, langsung inget sama saya. Inget sama suami saya tanyain keadaannya dan seterusnya. Subhanallah, subhanallah. Sholawat emang, Bu, sholawat. Udah paling-paling deh udah. Alhamdulillah. Kenapa kalau kita doa sendiri belum tentu mustajab, tapi kalau kita baca sholawat lebih seringnya Allah ijabah bahkan tanpa harus kita doa.
Nggak harus pakai saya repot-repot doa, udah sholawatan aja sambil minta tolong, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkatnya Nabi Muhammad, ya Allah, tolongin saya, ya Allah, syafaatkan Nabi Muhammad buat saya, ya Allah. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah, qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Dan subhanallah, subhanallah, gampang aja gitu. Allah kasih jalan keluar gampang aja. Kenapa begitu? Karena kalau kita doa sendiri, kita yang doa. Tapi kalau kita banyak baca sholawat, nanti yang doa Nabi Muhammad. Kalau yang doa Nabi Muhammad, Bu. Kalau yang doa Nabi Muhammad, Allah tentu akan lebih mudah untuk mengijabah doa Nabi Muhammad dibandingin doa kamu, dibandingin doa kita. Maka ibu-ibu nih, Bu, ini saya liatin pada punya banyak masalah nih hidupnya nih. Bangunlah di waktu malam, sholatlah beberapa rakaat tahajud. Habis selesai itu bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian sesudahnya angkat tanganmu, tengadahkan tanganmu, minta pada Allah apa hajat-hajatmu sambil berkata, ya Allah, saya umatnya Nabi Muhammad, saya minta dengan keberkahan Nabi Muhammad, kabulkanlah hajat-hajat saya, ya Allah. Apa aja? Anak saya bandel ustazah, doanya kayak gimana? Kayak gitu. Ya Allah, anak saya kan juga umatnya Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad sayang kepada umatnya? Tolongin anak saya, ya Allah. Tolongin anak saya, Allah. Berkatnya Nabi Muhammad, jadikan ia kembali ke jalan yang benar. Jadikan anak saya, ya Allah, anak yang soleh, anak yang taat padamu dan taat kepada Nabi Muhammad. Gitu. Ampuni dosa-dosanya, arahkan anak saya ke arah yang benar, ya Allah, mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Anak saya kan juga umatnya Nabi Muhammad, ya Allah. Gitu. Insya. Ya Allah, saya umatnya Nabi Muhammad. Sekarang rezeki saya lagi seret banget, ya Allah. Dolar tambah naik. Ya Allah, kasih kemudahan saya, ya Allah. Kasih kemudahan kehidupan, kasih saya rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Bawa kebaikan bagi dunia hingga akhirat kami. Begitu. Sholawatan, sholawatan, yang banyak-banyak sholawatan. Sholawat, itu tadi sholawatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Tapi saya menamakan sholawat ini sholawat darurat, dalam artian kalau nggak darurat saya nggak baca sholawat yang itu, Bu. Bacanya sholawat yang apa, Ustazah? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung megantungannya. Kalau lagi sakit biasanya saya bacanya sholawat tibil qulub. Ya. Kalau lagi hatinya berasa sempit, ada kesedihan, ada nggak bisa berakhlak seperti yang tadi saya ceritakan, saya akan baca sholawatnya Habib Saleh Tanggul. Ibu tahu? Tahu? Ya udah kalau udah tahu. Tahu apa enggak? Kalau gitu yang tahu tadi ngajarin yang nggak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Artinya, ya Allah, sampaikanlah sholawatmu kepada Nabi Muhammad dengan sebuah sholawat, taghfiru bihad dzunub, membuat engkau mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah.
taufiru bihal wa tuslihu bihal qulub. Dengan sholawat ya Allah yang bikin hati saya jadi benar. Hati saya biar jadi benar ya Allah. Ini hati susah benar ya Allah. Berkatnya Nabi Muhammad, berkat sholawat kami kepada Nabi Muhammad bikin hati saya jadi benar ya Allah. Tuslihu bihal qulub, tantaliku bihal usub. Ya Allah, yang ruwet-ruwet biar jadi lancar. Urusan rezeki yang seret-seret biar jadi lancar. Urusan masalah dalam keluarga, masalah dalam rumah tangga yang ruwet-ruwet biar semuanya jadi terurai. Tantaliku bihal usub, talinu bihasub. Dengan sholawat itu ya Allah, jadikanlah yang keras-keras biar jadi lembut. Hatimu, hati suamimu, hati anak-anakmu biar pada jadi lembut. Berkatnya Nabi besar Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Salawat salam juga ya Allah kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad dan siapapun yang memiliki nisbat hubungan dengan Nabi Muhammad, sampaikan salawat salammu kepada dia juga ya Allah. Gitu. Ayo nih, saya kalau lihat itu tadi ya, kayak pada punya banyak masalah. Nah, sekarang coba buka dah airnya dah. Yuk, kita mau baca sholawat itu 10 kali. Saya diijazahkan sholawat ini langsung sama putrinya Habib Saleh. Gak ada airnya. Jangan ngambil air tetangganya ya. Biar yang lagi pada ada masalah segera diberi jalan keluar tiap masalahnya. Biar yang hatinya lagi pada sempit Allah lapangkan hatinya. Biar yang sedang ada permasalahan apapun masalahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberi jalan keluar, solusi terbaik atas permasalahan dalam kehidupan kita. Katanya Habib Saleh Al-Hamid dulu kepada putrinya, kalau lagi ada masalah seberat apapun, cobain baca sholawat ini sebanyak 10 kali. Bismillah nih, kita lagi kumpul bareng-barengan. Nah, mudah-mudahan kita bisa baca sholawat ini 10 kali. Kita niatkan hajat-hajat kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengijabah hajat-hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب
وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسره بها وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Terakhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub fi kulli lahdatin abada adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Al-Fatihah. Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajatmu masing-masing. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qabul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Lanjut kan nih? Falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, kami sudah melihat bagaimana engkau melongok-longokkan kepalamu ke arah langit, wahai Muhammad. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang silahkan hadapkan dirimu ke arah kiblat yang kamu mau. Wahaitsuma kuntum fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wahaitsuma kuntum. Dimanapun saja kalian berada, wahai umat Islam. Kamu lagi ada di Indonesia, kamu lagi ada di Bekasi, kamu lagi ada di Tebet, kamu lagi ada di Madura, kamu lagi ada dimanapun aja tempatnya. Wahaitsuma kuntum, dimanapun saja kalian berada. Fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkanlah wajah kalian ketika sholat ke arah Masjidil Haram, ke arah Mekkah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang imannya masih agak tipis, mereka bilang, ini kok Muhammad nih arah kiblatnya mencela-mencele. Pagi kedelai, sore tempe. Berubah-ubah mulu. Masa lagi tengah-tengah sholat 2
Masjidil Aqsa 2 rakaatnya masjid ke Masjidil Haram. Aneh-aneh nih agamanya Muhammad nih. Katanya orang-orang munafik. Katanya orang-orang munafik ngomong kepada orang-orang yang imannya tipis. Saudariku sekalian saya muliakan, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal ladzina utul kitab, orang-orang yang diturunkan Alkitab kepada mereka, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, mereka udah baca di dalam kitab mereka, la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, mereka udah tahu duluan Nabi Muhammad itu bakal berpindah-pindah arah kiblat. Udah diceritain. Di kitab Injil diceritain, di kitab Taurat diceritain, yang asli ya. Injil yang asli diceritain, Taurat yang asli diceritain, bahwasanya Nabi yang terakhir nanti arah kiblatnya ke arah Masjidil Haram, tapi pernah selama beberapa bulan arah kiblatnya ke arah Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, untuk kemudian berpindah lagi ke arah Masjidil Haram. Udah diceritain di dalam kitab-kitab mereka. Sebenarnya justru dengan kejadian Nabi Muhammad berpindah arah kiblat semacam itu, malah justru menjadi bukti kebenarannya Nabi besar Muhammad. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang telah mereka perbuat. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, itu kiblat. Sekarang berarti ustazah kita kalau sholat mesti ngadep ke arah kiblat. Iya. Taunya arah kiblatnya dengan apa ustazah? Nah kalau kita sih bisa lihat di masjid-masjid di negeri kita. Atau kalaupun tidak, kalau zaman sekarang mudah, alhamdulillah semua mudah. Ya Bu ya? Semuanya mudah. Nggak usah pakai ngarang-karang. Mekah itu ada di sebelah barat, timur, utara, selatan, ada nggak usah kayak begituan, kan gitu ya, Bu? Mekah itu adanya di arah mana, Bu? Ayo, Mekah adanya di arah mana? Arah barat atau arah timur kita? Arah barat, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita tinggal cari arah ke arah barat, kita ngadep ke sana, udah bener. Tapi kadang-kadang kan kita di tengah-tengah malam datang ke satu tempat, nggak ketahuan Mekah arah barat tuh belah mana ya? Mataharinya kan udah malam, nggak ada matahari. Ujung kita nggak tahu nih arahnya. Nah gimana nih? Sekarang zaman sekarang udah gampang, alhamdulillah. Lihat di Kompas HP atau lihat di aplikasi-aplikasi Muslim Pro dan lain sebagainya, Ibu ya. Cari arah kiblat, udah tinggal taruh di situ. Yang penting syaratnya satu, ada pulsa. Nggak bisa dipakai nih Ustaz, nggak bisa dipakai nih. HP saya rusak, kagak rusak, habis pulsa, habis paket, habis kuota. Akhirnya nggak bisa dipakai. Jadi pastikan kamu punya kuota. Nah itu udah bisa akan ditunjukkan arah kiblatnya kemana, gitu kan? Kita mesti ngadep kiblat. Ustazah, yang ngadep kiblat pas sholat itu apanya Ustazah? Ya badan kamu, bagian depan badan kamu. Enggak nih Ustazah, masalahnya kepala saya nih Ustazah lagi kagak bisa noleh begini mulu nih Ustazah. Kepala saya miring mulu nih Ustazah. Ngadep kiblatnya ke sono apa keikutan kepala saya nih Ustazah nih? Para ulama mengatakan yang dihitung ngadep kiblat adalah dadanya. Bukan muka, tapi dada ya. Dada kamu dihadapkan ke arah kiblat. Nah itu. Kepala sih udah ada tuh. Kepalanya ya udah lagi kemana, kepalanya ya udah terserah dah. Tapi yang penting dadanya yang ngadep ke arah kiblat. Ya Bu, kalau ibu-ibu udah sholat nih, ternyata arah kiblatnya keliru. Ulang apa enggak Ustazah?
ulang. Ya ampun Ustazah, 3 hari. Itu kejadian Bu, mas saya Bu. Kejadian mas saya. Saya suruh ulangin itu sholatnya semua. Ya, saya ulangin semua sholat, udah 2 hari. Nginep di satu hotel. Gitu kan. Ditunjukin arah kiblat, ada arah kiblatnya tuh. Emang bener-bener ya, kita tuh emang gak boleh gampang. Mendingan kalau bisa ya udah buka HP deh, kayaknya lebih akurat tuh dibandingkan ngikutin arah kiblat. Jadi akhirnya saya ikutan tuh arah kiblat yang ditunjukin mah hotel, gitu kan? Sholatlah saya sehari 2 hari jamaahan pula. Teman-teman saya dapat hari terakhir, saya lagi berkunjung ke kamar teman saya yang ada di sebelah. Lah, kenapa arah kiblatnya beda yang di sini? Emang sebelah-sebelahan, sebelah Indonesia, sebelah Brunei bagaimana nih? Padahal Brunei juga masih satu arah kiblat begitu ya Bu ya. Jadi akhirnya jadi was-was, saya pun buka aplikasi. Ternyata yang bener yang kamar sebelah saya. Nasib. Saya bilang yuk ya, saya kasih kabar duka. Apaan Ustazah? Sholat kita 2 hari harus kita qodho. Ya Allah Ustazah. Kita terawehan nih Ustazah. Udah tuh qodhoin lagi semua sholatnya selama 2 hari. Alhamdulillah. Saya bilang kayaknya Allah tahu nih kalau kita pemalas. Jadinya akhirnya mau nggak mau kan jadi banyak sholatnya tuh. Kalau kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi kayak begitu. Kalau kita udah ngadep ke arah kiblat, ternyata arah kiblatnya salah dan kita tahu. Kalau misalnya kita nggak tahu mah selamat Bu. Nggak apa-apa udah. Namanya nggak tahu, nggak ada hukum buat yang nggak tahu, Ibu ya. Tapi karena saya tahu bahwa arah kiblatnya itu keliru, makanya ada dalam kaidah fikih. Nah, nih, Ibu-ibu belajar fikih itu Bu, nggak cuman belajarin hukum, tapi belajar kaidahnya juga. Kaidah dalam hukum fikih. Ada istilahnya la'tibara bidhannin bana khat'uh. La'tibara bidhannin bana khata'uhu. Tidak dianggap persangkaan yang terbukti salah. Jadi kalau ada kamu nyangka tapi ternyata persangkaan kamu terbukti salah, maka persangkaan tersebut tidak dianggap, maka yang kamu kerjakan tadi tidak sah. Contoh lain, kamu bangun di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan kamu tidur, perasaan kamu kayak baru bentar tidurnya. Jadi begitu kamu bangun, kamu pun langsung makan sahur. Pas udah selesai makan sahur nih Bu nih, udah minum, udah tahu-tahu anak kamu masuk. Terus dia bilang, Mama di dapur lagi ngapain Mah? Sahur Nak. Iya jam 6. Pas buka horden beneran Bu, udah terang. Ya kan Mama kirain masih belum subuh Nak. Apa nih hukumnya puasanya nih? Batal. Hukumnya tidak sah. Batal, tapi kamu tetap harus puasa tuh hari. Bukan berarti oh batal nih. Ya udah dah kalau gitu nasi uduk tadi mana nah? Habisin nasi uduknya, nggak bisa. Kamu harus tetap puasa lihurmatil wakti untuk memuliakan bulan Ramadan. Emang bulan Ramadan bulannya puasa, ya Bu ya. Nah, tapi tuh hari puasanya harus diqadha. Kenapa begitu? La'tibara bidhannin bana khata'uhu. Tidak dianggap persangkaan yang terbukti keliru, yang terbukti tidak benar. Kamu menyangka bahwa itu masih
belum subuh, tapi kenyataan membuktikan bahwasanya itu sudah lewat subuh, maka kamu makan sahur membatalkan puasa. Jelas? Ya, kalaupun nggak ngerti ya nggak apa-apa aja dah. Itu pelajarannya anak pesantren ya. Kalau ibu-ibu nggak ngerti ya pokoknya gitu dah. Wajibu satrul aurah, sholat juga selain tahu arah kiblatnya di mana, nggak boleh ngarang-ngarang bu, nggak boleh ngarang-ngarang. Kayaknya nih kalau feeling saya, kayaknya kiblatnya ke sono dah. Kiblat nggak pakai feeling-feelingan nih bu ya, harus bener-bener dicari tahu arah kiblatnya kemana. Habisnya gimana nih Ustazah? Kita nggak bisa ngelihat di HP-nya nggak ada sinyal. Kalau gitu nanya sama orang. Ya nanya sama orang juga orangnya nggak tahu juga nih Ustazah. Misalnya cari tahu, apalagi zaman sekarang semestinya gampang aja kalau mau cari tahu sesuatu. Mau kamu di negeri mana, di kampung mana, bisa aja untuk cari tahu di mana arah kiblatnya. Wajibu satrul aurah, selain daripada harus tahu arah kiblatnya di mana, sholat juga wajib nutup aurat. Sholat juga wajib nutup aurat. Nutup auratnya pakai apa? Pakai sesuatu yang bisa menutupi warna kulit. Yang wajib adalah sholat dengan menutup aurat. Penutup auratnya harus dengan sesuatu yang menutupi warna kulit. Jadi kalau ibu-ibu nih sholat, ceritanya nggak punya kaos kaki, saya nggak ada nih kaos kaki buat nutup kakinya nih, nggak ada mukena, waktu sholatnya mau habis, nggak ada apapun yang bisa nutupin kaki. Sementara kaki kan termasuk aurat ya bu ya, menurut pendapat Imam Syafi'i. Aduh gimana nih, saya mesti nutupin pakai apa? Tutupin aja pakai apa kek, kain atau apa. Nggak ada nih, adanya plastik kresek, plastik kresek. Boleh nggak saya tutupan kaki saya ini pakai plastik kresek? Ibu tahu plastik kresek kan? Indomaret pula. Ustazah, saya pakai begituan boleh nggak nih Ustazah? Jadi kaki saya ketutupan tuh sama itu, nggak kelihatan sama sekali. Lihat-lihat apa warnanya. Kalau bening nggak sah. Hitam Ustazah, sah.